Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke guys, kali ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara mempertahankan bisnis apotek saat kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini. Jadi sebagaimana kalian ketahui bahwa bisnis apotek itu sekarang juga sedang mengalami penurunan ya. Apa saja strategi yang perlu kalian lakukan saat seperti ini, dan hal-hal apa saja yang perlu kalian hindari, maka nanti akan aku bahas di video kali ini, dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Ikuti terus sampai akhir ya guys, nanti kita lanjut. Oke guys, kita lanjut ya. Bisnis apotek itu dalam beberapa bulan terakhir ini memang mengalami kondisi yang sangat penurunannya sangat drastis ya, terutama khususnya yang berada di daerah perkotaan, di mana kotanya itu tergantung dari jumlah pengunjung wisatawan, kemudian tergantung pada adanya pendidikan, misalnya kayak seperti di Jogja ini kan banyak mahasiswa ya, tapi ketika mahasiswanya pada pulang semua, pasti nanti omsetnya akan turun. Dan ini berbeda dengan kondisi saat bisnis apotek ini ada mungkin di daerah perifer atau di daerah-daerah kecamatan atau apa yang tidak begitu tergantung dengan orang luar ya, dari pengunjungnya sekitarnya tuh. Mungkin teman-teman yang punya bisnis apotek di daerah perifer mungkin nggak terpengaruh. Jadi ini salah satu keuntungan. Nah, yang aku sampaikan di sini adalah untuk teman-teman yang di apotek, yang khususnya yang ada di daerah perkotaan atau yang omsetnya mengalami penurunan, maka kalian bisa melakukan beberapa hal yang akan aku sampaikan di sini. Aku pernah mengupload ya bagaimana cara mempertahankan strategi bertahan saat krisis ya, tapi itu hanya gambaran umum saja. Nah, nanti akan aku tambahkan di sini. Terus kita harus evaluasi juga ya, bisnis apotek kita itu kondisinya masih turun terus atau dia sudah mulai ada kenaikan sedikit. Jadi itu berbeda. Jadi ini yang pertama adalah sebagaimana aku sampaikan seperti di video sebelumnya, bahwa kita harus mempertahankan omset, karena omset itu adalah nadi dari bisnis kita, urat nadi dari bisnis kita. Kalau omset itu turun terus ya kita akhirnya nggak bisa membackup biaya operasional. Jadi itu berapa persen penurunan omset yang masih bisa kita pertahankan. Jadi istilahnya bisnis ini itu masih bisa kita pertahankan tuh sampai omsetnya berapa. Kalau omsetnya turun 50%, apakah masih bertahan? Nah, kalau omsetnya cuma turun 30%, apakah masih bertahan? Atau kalau omsetnya turun lebih dari 50%, apakah masih bertahan? Kalau menurut aku, kondisi bisnis yang tetap bisa bertahan itu adalah asal margin apotek masih bisa membackup biaya operasional, itu masih bisa bertahan. Tetapi kalau sudah minus atau rugi, setiap bulan rugi, bulan berikutnya rugi, bulan berikutnya rugi, nah kita harus hati-hati, karena bisa jadi itu kerugiannya akan semakin besar kalau kita pertahankan sampai misalnya akhir tahun. Kan kita nggak tahu ya, krisis pandemi corona ini sampai berapa bulan itu kita nggak tahu. Kita persiapan aja, kalau dulu saya bilang 6 bulan ya, tapi kalau lihat kondisi sampai sekarang ya bisa 1 tahun, sampai tahun depan itu kondisinya masih belum bisa pulih. Jadi mungkin tahun depan itu baru merangkak lagi. Nah, kita harus punya ancang-ancang ya, bisnis apotek kita itu sampai akhir tahun 2020 ini apa yang harus kita lakukan. Oke, yang pertama, bila omset kita turun sampai dengan 30%, itu asalkan margin apotek yang kita peroleh itu bisa membackup operasional, maka silahkan diteruskan, lanjutin aja. Karena apa? Kalau apotek itu sudah tutup, itu image-nya kurang bagus. Nanti
pasti kita membangun image ini akan butuh waktu yang cukup lama lagi. Dan belum tentu ketika kita baru membangun image tidak ada pesaing yang punya dana lebih besar yang dia bisa membangun image lebih cepat lagi. Nah, itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ya omset sudah turun, terus kita biaya operasional pas-pasan, kita sudah efisiensi di dalam biaya operasional, misalnya efisiensi di karyawan, nanti karyawan masuknya mungkin sudah tidak full lagi, mungkin jam-jaman untuk membagi biar nggak terlalu besar biayanya. Mungkin biasanya kalau shift pagi itu 2 orang, ya kita pakai 1 orang. Nanti ada shift tengah, jadi pagi itu jam 7 itu ada 1 orang, terus nanti jam 11 baru ada tambahan 1 orang. Nanti yang di jam 11 bisa sampai jam, kalau kita hitung misalnya 7 jam ya sampai jam berapa itu, 6 atau 7 malam. Nanti berikutnya sore ada lagi. Jadi pas shift siang itu mungkin ada 1 orang saja. Nanti sore ada datang lagi mulai bisa jam 4 atau jam 5 sampai jam 9. Jadi ini mengurangi jam kerja karyawan kalau kita tidak perlu PHK. Karena dalam kondisi seperti ini ya, kalau bisa kita jangan PHK guys. Kalau kalian sebagai pemilik bisnis, lebih baik kalian yang berhemat. Ya mungkin kalian gak dapat laba gak masalah, yang penting bisnis kalian tuh masih bisa bertahan. Oke. Itu kalau yang misalnya ya sekarang omset itu sudah mulai turun, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya adalah kalian harus tahu produk-produk Pareto yang ada di unit bisnis apotek kalian. Jadi fokus saja di produk Pareto itu, dan itu 80% dari omset. Misalnya omset kalian 100 juta, maka produk Paretonya itu adalah sekitar ya, bukan persis seperti itu, karena 100 juta itu kan sudah ada marginnya ya. Kalau anggap aja itu marginnya 20% ya, dari 100 juta ya 20 juta, berarti kan pembeliannya 80 juta. Nah, pembelian 80 juta ini kalau kita ambil 80% nya ya sekitar 70 juta. Jadi 70 juta untuk pembelian tiap bulan. Itu kalian harus benar-benar pikirkan untuk produk-produk yang Pareto. Produk-produk Pareto itu adalah produk yang jelas laku, produk yang fast moving, yang tidak perlu waktu lama. Terus dia mempengaruhi omset paling besar dibandingkan produk-produk yang lain. Kalau yang produk lain misalnya dia lakunya 3 bulan sekali, itu kita udah mulai drop aja, nggak usah. Nah, kita caranya adalah pre-order. Kalau ada misalnya orang yang nyari, karena kita terbatas modalnya ya. Kalau bagi kalian yang masih punya modal besar nggak masalah, kalian adakan untuk 3 bulan berikutnya nggak masalah. Tapi kalau kalian yang modalnya terbatas, itu ya udah nggak usah beli. Misalnya ya ada pasien yang beli Symbicort itu kan termasuk agak mahal ya produknya. Itu kalian janjikan aja. Misalnya dia nanya, Symbicort ada, oh sebentar Pak, mungkin adanya nanti sore atau nanti siang, kayak gitu. Jadi kita tidak stok, tetapi kita sudah tahu kalau misalnya ada orang, kita janjikan sore atau siang atau berapa jam, insya Allah dia mau. Nah itu nggak masalah, kita bikinin seperti itu. Jadi untuk strategi omset. Terus kemudian strategi yang lain adalah kalau omset sudah mulai agak bisa bertahan walaupun udah turun dari kondisi normal. Misalnya kondisi normal kita apoteknya tuh omset misalnya 130-an juta lah ya. Kemudian setelah ada wabah seperti ini, itu tinggal 100, jadi hilang 30 juta ya. Nah, berarti kita dengan kehilangan omset sekitar 30 juta, anggap saja ya rata-rata, tapi tiap apotek itu berbeda tergantung marginnya ya. Kita anggap rata-ratanya misalnya 20% ya margin, berarti kita kehilangan uang 6 juta. Kehilangan uang 6 juta dengan omset yang turun drastis seperti itu, maka kita harus mengambil dari yang lain. Yang lain itu apa misalnya? Ya kita terpaksa nih, karena untuk mempertahankan bisnis ini kita nggak bisa
oh kita sosial terus lah, nggak boleh nih naikkan, nggak boleh, nggak masalah. Kan kita terpaksa menaikkan harga. Naikkan harga berapa? Nggak usah tinggi-tinggi, 1% saja. Jadi naikkan harga 1%. Kalau omset kita 100 juta, maka ada 1 juta. Dengan naik harga 1%, maka ada tambahan 1 juta. Paling nggak ini meminimalkan kerugian kita yang 6 juta itu, tinggal 5 juta. Nah, terus kalau bulan berikutnya lagi kita naikkan 1% lagi. Bulan berikutnya lagi kita naikkan 1% lagi. Berarti kan sudah ada 3%. 3% itu paling enggak 3 juta. Nah, 3 juta ini bisa membackup kita kehilangan omset yang 30 juta itu. Jadi omset tetap 100 juta, tetapi margin kita hanya berkurang 3 juta. Jadi itu guys. Dan kita menaikkannya 1% itu nggak kelihatan. Kalau misalnya kita jual obat ya harga 10.000 tuh, naik 1% itu 100 rupiah guys. 10.000 itu naik 1%, itu cuman 10 rupiah. Jadi 100 ya, 10.000 itu naik 100 rupiah. Jadi 100 rupiah itu nggak terasa dalam kondisi sekarang ini. Jadi itu. Terus untuk obat-obat yang agak langka ya, misalnya untuk vitamin dan lain-lain, itu kalian bisa bermain di situ. Misalnya kalau vitaminnya itu memang jarang ya, kita terpaksa menaikkan harga bisa sampai 20 atau 30%. Jadi untuk membackup, jadi kita harus fight, kita harus pokoknya bisnis ini harus bertahan. Bagaimanapun caranya bisnis ini harus bertahan. Nah, kita mindsetnya seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa memetakan ya beberapa biaya operasional yang bisa dikurangi. Itu mana contohnya ya, tadi karyawan sudah bisa. Kemudian listrik, biaya listrik, kalau misalnya apotek kita 24 jam memakai AC, biasanya AC itu terus tidak pernah berhenti ya. Mulai sekarang coba kita berhenti AC itu dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, itu berhenti 5 jam guys. 5 jam berhenti dalam sehari itu sudah lumayan, berapa kWh sendiri kali 30. Jadi misalnya 5 jam itu ada, anggap aja lah berapa ya, 1 kWh lah misalnya, atau 2 kWh, 5 jam 2 kWh, maka dalam sebulan itu bisa kita berhemat sampai 60 kWh. 60 kWh itu kalau dirupiahkan bisa sampai kalau nggak salah ya sekitar 100-an lah, 150, 200 itulah. Nah, nanti kalian bisa ngeliat itu. Terus jadi biaya AC bisa dikurangi, maka kita bisa efisiensi 200.000. Kemudian biaya yang lainnya, misalnya yang bisa misalnya plastik embalase. Plastik embalase itu kan kita bisa lihat, misalnya ini biasanya plastik itu sekitar 300-an bisa lah, ini kok sampai 500 misalnya. Nah, coba kalau yang biaya plastiknya 500.000 bisa dikurangi jadi 300.000. Cara menguranginya gimana? Pertama, kita bisa mencari distributor plastik yang lebih murah. Atau yang kedua, kita memakai plastik yang lebih murah harganya. Biasanya kita mungkin pakai plastik yang agak tebal, ini kita pilih yang agak tipis. Nggak masalah. Terus kita mulai mendidik konsumen. Jadi untuk obat-obatan yang memang itu tidak perlu plastik, ya nggak usah dikasih plastik. Misalnya orang beli Dikolgen 1 plek, ya udah dikasih aja, nggak usah pakai plastik. Ini salah satu kita berhemat. Kecuali kalau mereka minta gitu, kalau minta ya udah dikasih. Nah, kalau misalnya obat itu sirup, ya udah pasti kita kasih plastik itu ya. Nah itu. Terus yang kemudian ya beberapa yang bisa menghemat lagi, contohnya ya selain plastik, listrik. Listrik sudah, telepon. Nah, biaya telepon atau biaya internet itu kita bisa berhemat lagi. Apalagi mungkin itu ya. Terus mungkin biaya lain-lain misalnya yang kita ini kita biasanya kan punya semacam kayak kerdus-kerdus segala macam itu kita bisa jual, kerdus-kerdus obat atau apa itu kita jual, nanti hasilnya bisa untuk menambah pendapatan income apotek. Oke. Jadi itu guys, bagaimana cara mempertahankan bisnis apotek saat kondisi krisis seperti ini. Kalian harus mindsetnya adalah yang penting bisnisku tetap berjalan bagaimanapun caranya. Jadi kalian harus punya ring-ringan biaya operasional. Misalnya ya, biaya apotek kalian sebulan itu berapa, misalnya 13 juta
atau 15 juta ya. Nah, dari 15 juta itu kalau kalian bisa berhemat misalnya 1 juta aja, maka biaya itu akan turun 1 juta. Kemudian dari margin tadi kita bisa nambah 3 juta, maka kekurangan omsetnya 30 juta ya, 30 juta omset 30 juta itu kan anggap aja marginnya 6 juta. Itu sudah bisa di backup dengan efisiensi sama kenaikan omset yang 1% tadi. Jadi tinggal kita kekurangannya 2 juta. Jadi laba kita berkurang 2 juta. Jadi itu guys, ini saja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham bagaimana cara mempertahankan bisnis apotek ini. Jangan sampai apotek kalian itu tutup, jangan sampai ke apotek kalian itu collab hanya karena kalian tidak mengerti ilmunya ya. Jadi karena ini ilmunya saya bagikan gratis. Kalau kalian pengen konsultasi langsung dengan kami, dengan tim, termasuk dengan saya dan beberapa teman, nanti saya punya tim khusus untuk bisnis apotek, kalian bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Nanti kalian gabung di situ ya, tentu saja ada biayanya untuk biaya operasional kita karena kita punya website dan lain-lain, dan juga nanti ada kopdar khusus. Mungkin setelah kondisi corona agak mereda, nanti teman-teman akan saya undang kopdar di apotek jaringan kami, dan itu bisa kita belajar langsung di lapangan. Untuk kalian yang sudah punya apotek mungkin kalian sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami. Tapi kalau kalian yang baru pengen memulai bisnis apotek, ini sangat bagus sekali. Karena apa? Kalian tidak perlu mengalami kerugian yang ratusan juta seperti yang banyak orang alami, termasuk saya. Saya juga pernah bisnis apotek rugi ratusan juta, apoteknya gulung tikar hanya dalam waktu setahun atau 2 tahun. Jadi itu. Nah, nanti kalau kalian gabung di mentoring bisnis apotek ini, kalian akan saya bagi ilmunya biar tidak rugi, adalah seperti ini caranya. Oke guys, itu dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Dan kurang lebihnya aku mohon maaf. Bila ada yang belum jelas atau kalian ingin menanyakan, silahkan komen di bawah ini. Nanti saya akan aku balas secepatnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.